Saudara, debat calon wakil presiden tinggal menghitung hari dan menjelang debat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kembali disorot. Kali ini Gibran mendapat desakan untuk mundur sebagai wali kota Solo oleh fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Solo karena dianggap sibuk berkancah di panggung Pilpres. Desakan bagi Gibran untuk mundur dari jabatan wali kota Solo dilontarkan oleh YF Sukasno selaku ketua fraksi PDIP DPRD Solo. Sukasno menilai jalannya pemerintahan menjadi tidak efektif dan tidak efisien karena Gibran sering cuti untuk kepentingan Pilpres. Menurut Sukasno, Gibran lebih dapat memaksimalkan waktu dalam konsultasi Pilpres jika tak lagi menjadi wali kota Solo. Sukasno menegaskan, usulan mundur ini tidak ada kaitannya dengan politik, tetapi semata untuk pelayanan publik seperti ini, kata Sukasno. Kami fraksi PDI Perjuangan mengusulkan Mas Wali mundur, fokus di sana saja. Ya, dasarnya ya banyak ya, kinerja wali kota, ada beberapa perda yang harusnya dibuatkan perwali, tapi sampai saat ini perwalinya tidak ada. Kalau perwalinya tidak ada, peraturan wali kotanya tidak ada, artinya perda itu mandul, tidak bisa operasional, ya kan? Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sepakat jika Gibran sebaiknya mundur dari jabatannya saat melenggang malam dalam Pilpres. Menurut Ganjar, aturan yang mengizinkan pejabat publik tidak mundur saat berkontestasi Pilpres bisa berpotensi penyalahgunaan wewenang. Namun, Ganjar menegaskan saran mundur ini tak hanya menyasar ke Gibran, tetapi juga ke calon wakil presidennya Mahfud MD yang menjabat sebagai Menko Polhukam. Dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Serta Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang masih menduduki jabatan Wakil Ketua DPR. Sudah terlanjur ketentuannya diatur tidak mundur, maka yang terjadi seperti ini. Kalau baiknya memang mundur, semuanya pejabat publik, termasuk mungkin kalau bicara Mas Gibran ya Pak Mahfud juga, gitu kan, Cak Imin juga, gitu ya, Pak Prabowo juga. Ini yang mereka yang ada di jabat, kan cuma saya sama Mas Anies saja yang tidak sedang menjabat gitu ya. Jadi kalau kemudian kebijakan yang diambil itu tidak mundur, maka risiko ini akan diambil. Hari ini terjadi risikonya, potensi penyalahgunaan kewenangan, terus kemudian mungkin tidak akan fokus pada pekerjaannya. Ya, Wali Kota Solo yang juga calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi saran dari Ganjar Pranowo untuk mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo karena ikut dalam Pilpres. Permintaan dirinya untuk mundur dari jabatan agar fokus ke Pilpres dengan singkat. Gibran mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan Ganjar. Ia juga meminta doa agar debat Cawapres pada besok Minggu berjalan lancar. Ya, terima kasih masukannya. Mas persiapan debat teman-teman besok Mas. Ya, doakan lancar ya. Pasca ditetapkan sebagai pendamping Capres Prabowo Subianto, Gibran sudah berulang kali mengambil cuti dalam masa kampanye. Tim Liputan Kompas TV mencatat setidaknya sudah 4 kali Gibran mengajukan cuti. Salah satunya cuti untuk mendaftar sebagai peserta Pilpres. Dan pekan ini Gibran kembali mengajukan cuti selama 3 hari. Meski demikian, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menegaskan tidak ada gangguan dalam roda pemerintahan meski Gibran cuti untuk kampanye di luar hari liburnya. Tugas-tugas sebagai wali kota telah didisposisikan kepada Wakil Wali Kota. Kita kan melaksanakan keseharian, ya keseharian. Jadi kebijakan yang sudah dicanangkan menjadi program, kemudian kami tinggal pengawasan saja, ya. Tidak ada gangguan apapun, rapat-rapat dan sebagainya. Beliau ada pun kita juga selalu mimpin rapat dengan teman-teman. Jadi saya kira pemerintahan tetap harus berjalan dengan baik. Saya selaku wakil wali kota akan membantu tugas sepanjang beliau cuti. Oke, lalu bagaimana sebetulnya ketentuan mundur atau tidaknya pejabat publik yang maju dalam Pilpres, saudara? Sejumlah jabatan yang wajib mundur jika mengikuti Pilpres adalah aparatur sipil negara, anggota TNI Polri, serta karyawan BUMN. Nah, sementara yang tidak wajib mundur dan cukup mengajukan cuti jika maju di Pilpres adalah Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Kepala Daerah, serta anggota DPRD.
Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang tata cara, pengunduran diri, serta cuti bagi sejumlah pejabat publik dalam Pilpres 2024. Perlu dicatat, Pilpres 2024 diikuti bukan hanya oleh satu pejabat publik. Berdasarkan nomor urut saudara, ada Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang adalah seorang wakil ketua DPR RI. Kemudian paslon nomor urut 2 dengan Capres Prabowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan dan tentu saja cawapresnya Gibran Rakabuming Raka yang adalah wali kota Solo. Sementara dari nomor urut 3 Mahfud MD yang masih menjabat Menko Polhukam ikut mendaftar sebagai cawapres. Dan pekan ini mundur tampaknya sedang menjadi kata yang hangat diperbincangkan. Kasakusuk ada juga yang kena hantam isu serupa tapi tak sama. Ekonom senior Faisal Basri menyebut sejumlah menteri gelisah karena disuruh ikut cawe-cawe dalam Pilpres. Faisal mengatakan ada niat dari sejumlah pejabat publik untuk mundur dalam pemerintahan Jokowi. Meski tidak berbicara langsung dengan menteri terkait, Faisal Basri menyebut nama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Sebetulnya bukan cuma menteri ya, ada pejabat gubernur juga yang seperti itu. Dan mereka diminta untuk ya cawe-cawe sesuai dengan tugas-tugas mereka gitu. Kalau dilihat dari integriti segala macam itu ini bukan, saya tidak pernah bicara sama menteri-menterinya. Ya Bu Sri Mulyani, Pak Basuki barangkali ya, karena yang paling banyak diintervensi lah. Namun desas-desus mundurnya Sri Mulyani dan Basuki Hadi Mulyono sebagai menteri dibantah oleh Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Erlangga menyebut kabar mundurnya Sri Mulyani adalah hoax. Senada dengan Erlangga, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menepis adanya kabar 15 orang Menteri Kabinet Jokowi ingin mundur dari jabatannya. Sandi menyebut seluruh menteri masih kompak, loyal dan solid dalam membantu kinerja Presiden Jokowi. Bu Sri Mulyani yang isunya mundur, Pak? Saya mau mundur, Pak. Bener nggak, Pak? Tidak. Itu Jadi udah terkonfirmasi nih, Pak ya, bahwa Bu Ani kan teman saya. Ya. Tadi di dalam sempat dibahas nggak, Pak, soal itu? Tidak ada, Pak. Baik. Makasih, Pak Erlangga. Pak, berarti isu-isunya bohong ya, Pak ya? Bohong. Saya meyakini bahwa tidak ada pembicaraan itu dalam setiap pertemuan rapat kabinet. Jadi solid kami, kabinet solid, dan informasi saya terkini tadi pagi ada rapat internal, ada teguran dan lain sebagainya, tidak ada pembicaraan yang dihembuskan dengan kemunduran beberapa menteri. Sementara itu ditemui di Istana Kepresidenan usai rapat kabinet Jumat siang, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak banyak bicara. Saat dikonfirmasi mengenai isu dirinya siap mundur, Sri Mulyani hanya menegaskan dirinya masih bekerja untuk pemerintah. ada kejelasan bagi publik, Bu. Saya bekerja aja. Ya, disampaikan Pak Faisal. Tapi wacana yang berkembang, Bu. Betul nggak? Benar Bu diajak Bu untuk mundur, Bu. Ada perselisihan sama Pak Prabowo, Bu. Tanggal mundurnya, Bu. Ada perselisihan sama Pak Prabowo, betul, Bu. Sedikit aja, Bu Hadi. Bu Ani apa nggak benar Ibu diajak? Presiden Joko Widodo pun angkat bicara soal isu yang mengguncang kabinetnya. Jokowi menegaskan para menteri masih bekerja dan mengikuti rapat seperti biasa. Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri Harlah ke-78 Muslimat NU di Jakarta. Ya kabarnya dari siapa? Kita tiap hari dari pagi sampai sore, pagi, siang, malam kita rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas, selalu nggak pernah ada jedanya. Setiap 2 jam gonta-ganti rapat, gonta-ganti menteri juga nggak ada masalah. Ya saudara, tahun politik memang akan selalu banyak intrik. Kita akan nantikan apakah kabar maju mundur sang pejabat publik hanya sekedar isu belaka atau memang fakta ke depannya.